Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 177 Telur Emas. Astaga. Fireton Savage tampak seperti tertidur karena mendengkur. Setiap kali bernapas, beberapa gelembung berwarna emas akan keluar dari hidungnya bersama dengan energi yang kuat. Jika ada debu di depannya, setiap napas akan dapat menghasilkan badai pasir. Sialan, seorang Mid Divine Core Fireton Savage benar-benar kuat. Jika aku bisa menembus ke ranah Divine Core, aku akan dengan mudah bisa membunuhnya. Big Yellow berbicara kepada Jiang Chen melalui indera ilahinya. Meskipun garis keturunan Fireton Savage itu mulia, jika dibandingkan dengan garis keturunan Dragon Horse, masih jauh tertinggal. Sungguh Fireton Savage yang sombong. Bahkan napasnya saja sudah cukup untuk menakuti kebanyakan orang. Kurasa bahkan Daoist Black tidak akan mampu mengalahkannya. Jika aku bisa menyerap jiwa iblis Fireton Savage ini, aku akan mampu menembus alam inti surgawi akhir, dan aku akan selangkah lebih dekat ke alam inti ilahi. Jiwa iblis Fireton Savage dapat membantuku membentuk setidaknya 300 tanda naga lagi. Mata Jiang Chen berbinar. Sayang sekali, sangat sulit untuk membunuh Fireton Savage ini. Orang besar ini terlalu kuat. Sobat, apakah kau akan mengabaikan kesembuhan Little Yu? Big Yellow menatap Jiang Chen dengan marah. Aku hanya bercanda. Ada begitu banyak binatang iblis inti ilahi di luar sana, dan begitu aku memasuki neraka, aku tidak perlu khawatir tentang kekurangan binatang iblis. Jiwa iblis Fireton Savage akan digunakan untuk meramu pil surya 6 mendalam yang akan menyelamatkan Little Yu. Jiang Chen menjelaskan kepada Big Yellow. Meskipun dia sedang merayu jiwa iblis Fireton Savage, dia tahu Yan Chen Yu lebih membutuhkan jiwa iblis ini daripada dirinya saat ini. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang kita hanya akan menontonnya dari sini sepanjang hari. Big Yellow mulai tidak sabar. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin pergi ke sana dan mencoba melawannya sendiri? Jiang Chen memiliki senyum di wajahnya. Enyah. Big Yellow menjauhkan tubuhnya dari Jiang Chen. Si liar berduri api ini terlalu kuat, tidak mungkin kita bisa mengalahkannya secara langsung. Kita perlu menemukan cara yang cerdas. Mari kita sembunyikan napas kita dan tunggu di sini dulu. Si liar berduri api ini telah lama tinggal di gunung berkabut, dia pasti punya rutinitasnya sendiri. Mari kita awasi rutinitasnya untuk saat ini. Kata Jiang Chen. Seorang pria dan seekor anjing menahan napas saat mereka melihat Fireton Savage tertidur tanpa suara. Big Yellow menguap, dan dengan ekspresi tertekan dia berkata, sialan, apa-apaan ini? Kalian berdua hanya tinggal di sini dan melihat binatang iblis tidur, itu membuat ayahmu mengantuk sekarang. Jiang Chen menatap Big Yellow, dia juga merasa agak tertekan. Dia dulunya adalah orang suci terhebat di dunia, tetapi sekarang dia bersembunyi dan melihat binatang iblis tertidur. Ini konyol. 1 jam kemudian, matahari telah terbit di atas kepala mereka. Saat itu sekitar tengah hari, dan itu juga saat energi yang murni paling kuat. Fireton Savage yang sedang tidur tiba-tiba membuka matanya, dan dia tampak sangat menakutkan. Fireton Savage mengeluarkan raungan keras. Setelah itu, tubuhnya yang besar dan agung perlahan berdiri dari tanah. Tubuh setinggi 6 meter itu telah menjadi tubuh setinggi 15 meter, dan memiliki 4 kaki tebal dan kuat yang sepenuhnya ditutupi dengan sisi emas yang tampak seperti 4 pilar besar. Begitu besarnya, Fireton Savage seperti bukit emas berukuran kecil. Tubuhnya bersinar sangat terang sehingga tidak ada yang bisa menatapnya secara langsung. Si liar berduri api telah terbangun. Jiang Chen dan si kuning besar menguatkan semangat mereka pada saat yang sama. Mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun, dan mereka menahan napas dengan erat. Fireton Savage ini jelas tidak menyangka ada yang akan menyusup ke wilayahnya. Oleh karena itu, ia tidak memperhatikan daerah sekelilingnya. Ini bukan karena indranya lemah, melainkan karena Jiang Chen dan Big Yellow sangat pandai bersembunyi. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan ditemukan oleh Fireton Savage. Mengaum. Si liar berduri api tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras yang terdengar dari balik hutan. Dengan goyangan, tubuhnya yang besar melompat ke langit dan melesat ke arah lain. Ia segera menghilang dari pandangan Jiang Chen dan si kuning besar. Pergi seperti itu. Big Yellow terkejut. Sekarang sudah tengah hari, ini adalah saat energi yang murni berada pada titik terkayanya, si liar berduri api ini seharusnya melanjutkan kultivasinya, mengapa ia memilih pergi pada jam seperti ini? Jiang Chen mengerutkan alisnya dan merasa bingung. Baiklah, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa guanya. Big Yellow melompat dan bersiap berjalan menuju gua, tetapi Jiang Chen menariknya kembali. Sobat, kenapa kau menarikku? Big Yellow memamerkan giginya.
Hati-hati, kalau si Fireton Savage itu kembali, kita akan hancur. Jiang Chen menarik Big Yellow kembali ke tempat persembunyian mereka. Mari kita luangkan lebih banyak waktu untuk memantau rutinitas Fireton Savage, lalu kita akan membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jiang Chen ingin menguasai semua hal. Lawan mereka sangat kuat, tidak mungkin mereka bisa melawannya hanya dengan kekuatan saja, mereka harus memahami semua rutinitasnya sebelum memikirkan cara untuk menghadapinya. Penantian itu berlangsung selama setengah jam, dan si kuning besar juga terus mengomel selama setengah jam. Dia terus mengeluh bahwa Jiang Chen pengecut. Setengah jam sudah lebih dari cukup baginya untuk membuat kekacauan di gua Fireton Savage. Namun Jiang Chen tetap tenang. Dia tidak akan bertindak gegabah sebelum mengetahui rencana Fireton Savage. Wus. Tepat pada saat ini, Fireton Savage kembali dari jauh. Jiang Chen dan Big Yellow dapat melihat dengan jelas bahwa mulutnya terbuka ketika terbang kembali. Di dalam mulutnya, ada sesuatu yang bersinar terang. Itu adalah bola air. Derap. Fireton Savage mendarat di lapangan dan mengguncang seluruh bukit. Setelah itu, ia berjalan kembali ke dalam gua dan menghabiskan setengah jam lagi di sana. Setengah jam kemudian, Fireton Savage keluar dari gua dan berbaring di tempat yang sama, lalu melanjutkan tidurnya. Dia tidur lagi. Big Yellow memutar matanya. Akhirnya, dia menemukan seseorang yang bisa tidur lebih lama darinya. Sabarlah, mari kita terus menunggu. Jiang Chen terus menghibur si kuning besar. Anjing ini benar-benar kurang sabar. Fireton Savage benar-benar tahu cara tidur yang nyenyak. Ia baru bangun sekitar tengah hari keesokan harinya, dan sekali lagi, pada jam seperti ini, Fireton Savage terbang menjauh dari ladang ke arah yang sama seperti sebelumnya. Hilang lagi. Big Yellow membelalakkan matanya. Jadi begini rutinitasnya. Kemarin, ketika Fireton Savage kembali, kurasa ada sesuatu di mulutnya. Kau juga melihatnya, kan? Jiang Chen bertanya. Ya, memang ada sesuatu di mulutnya. Big Yellow menganggukkan kepalanya. Ayo, kita ikuti dan periksa kemana perginya si Fireton Savage ini. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen berdiri dan berjalan ke arah di mana Fireton Savage pergi. Dia dan Big Yellow tidak terbang kali ini, mereka hanya berlari cepat di tanah. Terbang akan menyebabkan sedikit gangguan pada energi Yuan alami, dan ini akan membuat Fireton Savage mengetahui keberadaan mereka. Puluhan mil jauhnya dari gua Fireton Savage terdapat sebuah lembah. Tepat di tengah lembah ini terdapat sebuah kolam, dan di tengah kolam tersebut terdapat sebuah batu besar yang mengapung. Batu tersebut berongga, dan saat ini, Fireton Savage sedang berbaring dengan kepalanya berada di dalam batu berongga tersebut. Jiang Chen dan Big Yellow sama-sama melihat cairan sebening kristal di dalam batu. Cairan itu begitu bening sehingga memantulkan sinar matahari seperti kristal. Mereka tahu cairan apa itu adalah air mata air energi yang langka, sama seperti yang mereka temukan di gua tirai air. Sungguh mengejutkan bagi mereka bahwa bahkan tempat ini memiliki air mata air energi. Saat ini, Fireton Savage telah merendam lidah merahnya ke dalam energi spring water. Ia tidak meminum air tersebut, ia hanya memasukkan lidahnya ke dalamnya tanpa bergerak. Apa yang sedang dilakukannya sekarang? Big Yellow bertanya dengan ekspresi bingung. Dia melepaskan esensi kekuatan hidupnya sendiri. Mengapa Fireton Savage melepaskan esensi kekuatan hidupnya ke dalam energi spring water? Jiang Chen mengerutkan alisnya. Si liar berduri api menggunakan waktu ketika energi yang murni paling kaya untuk melepaskan esensi kekuatan hidupnya ke dalam air mata air energi, dan perilaku ini benar-benar membingungkan Jiang Chen. Jika dia ada di sini untuk minum air mata air energi, itu akan agak bisa dimengerti. Bagaimanapun juga, air ini adalah harta karun yang langka. Manusia atau binatang iblis, mereka semua memiliki permintaan yang besar untuk itu. Namun, si liar berduri api ini tidak hanya tidak meminum air mata air energi, tetapi juga melepaskan esensi kekuatan hidupnya. Ini tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik, itu hanya akan menyebabkannya mengalami konsumsi yang sangat besar. Setengah jam kemudian, Fireton Savage membuka mulutnya dan menelan energi spring water yang telah menyatu dengan esensi kekuatan hidupnya. Setelah itu, ia melompat ke langit dan terbang kembali ke tempat asalnya dengan kecepatan tinggi, menyebabkan beberapa gelombang besar muncul di kolam. Jadi, air mata air energi inilah yang ada di mulutnya kemarin. Kata Big Yellow. Apa lagi yang bisa terjadi? Jiang Chen memutar matanya. Kakak, ada begitu banyak air mata air energi di sini. Jangan sia-siakan, biar aku yang mengambilnya. Big Yellow tertawa dan dipenuhi kegembiraan. Tidak mungkin. Jika kamu mengambil air mata air energi, itu akan membuat Fireton Savage waspada. Jika aku tidak salah, Fireton Savage akan datang ke sini lagi besok.
Jika dia tahu air mata air energi telah habis, dia pasti akan marah besar. Jiang Chen terus menarik Big Yellow kembali. Ketika mereka kembali ke tempat persembunyian, mereka melihat Fireton Savage berjalan keluar dari gua sekali lagi. Energi Spring Water di mulutnya telah menghilang, tetapi riak energi Spring Water tidak ada di tubuhnya. Sebaliknya, ia tampak lelah setelah kehilangan sebagian esensi kekuatan hidupnya, dan ia segera berbaring kembali di lapangan dan mulai tidur. Selama 2 hari berikutnya, Fireton Savage mengulangi rutinitasnya. Ia terbang ke kolam sekitar tengah hari, mengambil air energi musim semi, masuk ke dalam gua, lalu tidur. Si liar Fireton ini tidak meminum air mata air energi itu sendiri, pasti ada sesuatu yang penting di dalam gua yang sangat ia pedulikan. Kita akan memasuki gua itu besok siang. Jiang Chen telah mengambil keputusan. Setelah menghabiskan 3 hari, ia akhirnya mengetahui rute Fireton Savage. Jelas bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang sangat diperhatikan oleh Fireton Savage di dalam gua. Oleh karena itu, mungkin itu adalah titik kunci bagi Jiang Chen untuk menghadapi Fireton Savage ini. Sekitar tengah hari, keesokan harinya. Sama seperti sebelumnya, Fireton Savage pergi ke kolam sekali lagi. Setelah meninggalkan tempat itu, Jiang Chen dan Big Yellow langsung melompat dan masuk ke dalam gua dengan kecepatan kilat. Mereka tahu bahwa Fireton Savage akan membutuhkan waktu setengah jam sebelum kembali, jadi mereka punya lebih dari cukup waktu. Gua Fireton Savage sangat besar, tetapi sederhana. Tepat di tengah gua terdapat sebuah kolam kecil, dan di tengah kolam tersebut terdapat sebuah telur emas seukuran kepala manusia. Kepala tersebut bersinar dalam cahaya keemasan. Aura emas melayang di sekitar telur emas, dan ada banyak simbol emas yang berputar-putar di sekitar telur. Rasa kekuatan hidup yang kaya keluar darinya, dan di bawah telur emas ada air mata air energi yang mengandung esensi kekuatan hidup Fireton Savage. Ini adalah telur Fireton Savage, bayinya. Tidak heran Fireton Savage ingin menggabungkan energi Spring Water dengan esensi kekuatan hidupnya. Jiang Chen akhirnya mengerti mengapa Fireton Savage ini terus menyia-nyiakan esensi kekuatan hidupnya.